Selamat bergabung rekan-rekan di dalam channel Discussion HR pada malam hari ini, di mana kita akan membahas mengenai crisis management. Jadi crisis management adalah sebuah persiapan yang harus dilakukan oleh semua perusahaan, baik kecil maupun besar, yang harus dipersiapkan bahkan sebelum terjadinya krisis. Dan bagaimana apabila sudah terjadi krisis. Ini pun harus kita waspadai, kita ketahui, dan kita persiapkan dengan baik. Oleh karena itulah, inilah topik kita pada malam hari ini. Sebentar, saya akan coba putarkan sebuah video untuk kita sebagai preview atas pembicaraan kita pada malam hari ini. A gas leak puts people's lives at risk. A sales rep posts something racist online. Perhaps an audit reveals financial irregularities. A crisis is any situation, large or small, internal or external, that poses a threat to public health or to the company's reputation or financial viability. Sometimes these situations become major media events. Other times, they may not even generate a ripple outside of the company itself. But that doesn't make them any less of a crisis. Oh gosh. What is it? I'm getting loads of angry emails from employees who say their checks and direct deposits are wrong. You're kidding. I wish. By its nature, a company crisis isn't something you can predict or necessarily prevent. But what companies can control is how they respond once a crisis hits. How you respond can either make an already bad situation worse or minimize negative consequences and facilitate a return to normal. An ideal response may even turn a crisis around, winning an organization greater trust and loyalty. Taking a few key actions can help you manage a crisis effectively. First, be ready to recognize a crisis when it occurs. Overconfidence can lead to an oversight of an important problem or issue. Infamously, Intel Corporation paid little attention to a professor's warning about a flaw in one of its Pentium chips. The result? The issue triggered a major public relations crisis, costing the company an estimated $475 million in earnings. But most crises are smaller, often internal situations, that only make the media after the fact, or not at all. Either way, responding quickly and decisively is essential. Avoid focusing only on the technical aspects of the problem. Consider public perception too, and monitor what's happening in the media. Today, even a small internal crisis can hit social media and quickly get out of hand. So some people got paid too little and others got paid too much? That's right. This is a mess. Well, what do you think happened? I have no idea. We've got to tell people something. The longer a crisis persists, the stronger the negative impression it's likely to make, and the longer it will disrupt normal business operations. Don't wait for the sky to fall. Fast, effective responses depend on proper planning and preparation before a crisis occurs. In a crisis, people look for answers and guidance. Ensure the visibility of a strong business leader. Having someone in a position of authority who can step into the limelight positions that person as a source of information for the media and for those affected by the crisis. Then, communicate early and often with internal and external stakeholders. Communication is vital for rebuilding trust and heading off rumors and panic. And finally, prioritize trust over other concerns. In a crisis, issues like legal liability are relevant, but it's trust, whether among staff or customers, that's key to an organization's reputation and long-term survival. Taking quick, decisive action at the start of a crisis will help guide and protect everyone affected. Ya, itulah tadi pengantarnya. Sekarang kita akan masuki ke dalam materinya. Sebentar saya akan bukakan. Ya, ini adalah materi kita, do and don't during crisis. Jadi inilah yang harus kita pahami, kita persiapkan
baik kita sebagai profesional HR maupun kita manajemen atau kita pengusaha maupun kita sebagai pekerja. Kita harus siap apabila terjadi krisis, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Mungkin teman-teman yang belum mengetahui profil singkat saya, jadi saya ambil bachelor degree di ekonomi, dan kemudian master degree di manajemen sumber daya manusia, dan certified professional HR. Saat ini saya bekerja di PT Bank Misuho Indonesia sebagai Head of Human Resource, dan saya adalah Bank Misuho Indonesia adalah salah satu subsidiary dari Misuho Corporate Bank Limited. Bank Misuho Indonesia terletak di Jakarta dan kita adalah corporate banking yang hanya ada satu-satunya di Menara Astra. Saya tersertifikasi BSMR level 5, Certified HR Manager, Certified DISC Personnel Graph Analyst, dan Certified Target Selection Interview Technique di DDI Singapura. Baik, ini adalah slogan dari Mr. Stephen Hawking, di mana dikatakan intelligence is the ability to adapt to change. So we have to be prepared for the unexpected. Inilah yang harus selalu kita persiapkan. Apabila kita menghadapi segala situasi, kita harus siap apapun situasi yang mungkin tidak terduga. Nah, dalam memahami krisis dan apa yang harus dilakukan sebagai manajemen dan karyawan, di sini krisis COVID-19 tahun 2020 ini adalah berbeda dengan krisis finansial tahun 2008-2009, di mana ini bukan kesalahan struktur finansial, tapi suatu kelumpuhan aktivitas akibat suatu virus yang masih belum bisa diketahui penyebabnya maupun obatnya. Sehingga belum bisa diprediksi kapan krisis ini akan berakhir dan implikasinya kemana saja. Dan inilah makanya kita harus selalu bersiap-siap untuk the new normal. Apa yang nanti kita akan terjadi, kita harus siap. Lalu hal-hal apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh perusahaan dan karyawan saat menghadapi krisis? Lalu pembahasan materi selama 1 jam dan tanya jawab. Nah, kita harus memahami karakteristik dari krisis itu dan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapinya. Yang paling penting adalah jangan panik. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Itu kuncinya. Persiapkanlah krisis communication plan. Ini yang pertama. Jadi, definisinya, krisis itu adalah sebuah ancaman yang signifikan yang akan berpengaruh kepada image atau brand dari perusahaan kita maupun berpengaruh kepada operasional perusahaan. Sehingga ini akan memiliki konsekuensi yang negatif apabila tidak dihandle secara benar dan baik. Perusahaan manapun, baik itu kecil maupun besar, pasti akan bisa menghadapi krisis. Nah, oleh karena itulah rencana harus dipersiapkan dan dibagikan dengan para anggota tim. Apa namanya? Itu adalah yang dinamakan Business Contingency Plan. Kemudian, ancaman itu yang dinamakan krisis, itu bisa menimbulkan kerusakan, ya teman-teman, kepada organisasi maupun para pemangku kepentingan, yaitu stakeholders, dan juga bahkan ke industri, damage atau kerusakan dampak impact yang disebabkan oleh krisis itu apabila tidak ditangani dengan benar. Nah, hal-hal yang bisa berkaitan dengan krisis itu bahkan salah satu atau ketiga hal ini, yaitu public safety, financial loss, dan hilangnya kredibilitas dari perusahaan. Contohnya public safety adalah misalkan saya contohkan sebuah kasus di mana misalkan saya adalah perusahaan bergerak di bidang properti. Saya membeli sebuah properti yang berada di tengah kota. Itu adalah sebuah bangunan yang tua sebenarnya, namun antik dan bagus apabila dilihat, dijadikan pusat tempat fotografi dan kafe dan lain sebagainya. Saya membeli bangunan itu, saya hanya mempermak luarnya, namun saya tidak memperhatikan kelistrikan maupun saluran air, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya.
Yang penting hanya tampilannya yang saya perhatikan. Kemudian properti itu saya jual dan dijadikan pusat kegiatan perbelanjaan, kafe, kegiatan fitness dan lain sebagainya. Dan di suatu saat karena kabel-kabelnya sudah tua, maka terjadilah konslet dan kebakaran di tempat tersebut. Kebakaran itu sulit dipadamkan karena apa? Karena tadi saya sudah bilang, saluran air pemadam kebakaran tidak diperiksa dengan baik. Akibatnya terancaman bagi orang, public safety, ancaman bagi keselamatan orang maupun harta benda. Sudah pasti akan terjadi financial loss karena publik pasti akan menuntut ganti rugi atas hal ini. Belum lagi pemerintah, kepolisian akan menimbulkan suatu krisis yang tidak kecil bagi perusahaan itu. Kemudian sudah pasti perusahaan di tempat saya mengadakan hal transaksi ini akan menimbulkan hilangnya kredibilitas. Maka itu teman-teman, hal ini harus sangat diperhatikan dengan baik oleh semua manajemen maupun karyawan. Nah, apa ya tipe dan karakteristik dari krisis itu sendiri? Tipe-tipe krisis harus kita pahami adalah antara lain produk atau hal yang berkaitan dengan service. Contohnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, contoh yang tadi baru saya sampaikan. Itu adalah sebuah produk yang menjadi masalah akibat tidak diperhatikannya keamanan publik, prosedur yang benar di dalam kelistrikan, dalam keamanan, dalam semua aspek yang harusnya dipersiapkan sebelum terjadinya sebuah transaksi. Karena tidak terjadi disclosure yang benar, maka itulah terjadi permasalahan di dalam transaksi tersebut. Kemudian tipe krisis yang lain adalah adanya bencana alam, ya misalnya seperti gempa bumi atau tsunami. Nah itu sudah jelas adalah sebuah krisis yang ditimbulkan oleh bencana alam. Sebentar teman-teman, saya coba menanggapi pertanyaan yang masuk. Kemudian terjadi juga bencana yang bukan alam. Ini adalah yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, Kepres nomor 12 tahun 2020, bahwa COVID-19 ini termasuk atas bencana non-alam. Sehingga ini mempengaruhi kegiatan seluruh perekonomian nasional. Inilah yang dinamakan krisis tapi bencana non-alam atau tidak diakibat oleh bencana alam. Kemudian ada juga krisis karena teknologi, karena software failures, itu misalkan perusahaan yang bank sistemik kita sebut aja, bank itu dipakai oleh jutaan nasabah, kemudian terjadi kerusakan sistem yang tidak diperkirakan atau lupa di backup atau sistem sambungannya salah menyambungkan antara production dengan backup, sehingga transaksi nasabah menjadi terganggu. Itu terjadi krisis bagi perusahaan tersebut, bagi bank tersebut, yang berpengaruh kepada kepercayaan dari nasabah. Kemudian, karakteristik dari krisis adalah situasinya itu tidak terduga. Ya, sama seperti krisis COVID ini ya teman-teman, tidak ada yang pernah menduga sebelumnya karena wabah seperti ini terjadi 100 tahun yang lalu. Ya, pernah terjadi dan kelihatannya siklus ini setiap 100 tahun ada suatu wabah yang tidak terduga yang berdampak kepada pandemik global ya. Biasanya menimbulkan stres, friksi, kebingungan ya, di dalam perekonomian global maupun dalam transaksi perekonomian sehingga berpengaruh kepada operasional bagi seluruh perusahaan. Kemudian karakteristik yang umum juga terjadi, keputusan yang cepat atau urgent itu harus cepat diambil, diperlukan.
Jadi tidak bisa membicarakan krisis manajemen itu dengan meeting-meeting yang terlalu banyak, begitu ya. Jadi harus cepat diputuskan bagaimana penanganan krisisnya. Karena dalam krisis ini bisa saja terjadi bahaya secara fisik, physical danger, dan ini adalah prioritas kita yang utama, yaitu menyelamatkan nyawa manusia, supaya jangan sampai karyawan kita terdampak, dan ujung-ujungnya karena karyawan kita adalah human capital, capital yang merubah sumber daya manusia, itu yang berpengaruh kepada operasional perusahaan. Nah, biasanya juga justru dalam satu krisis, itu pejabat atau orang-orang kunci bisa saja mereka tidak ada di tempat pada saat dibutuhkan. Kenapa? Kadang-kadang ya saya ambil krisis yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu ketika terjadi bom di Kuningan di depan kedutaan Australia. Waktu itu kantor saya terletak di seberang dari kedutaan Australia yang waktu itu terjadi bom mobil yang sangat besar. Sehingga itu bisa meluluh lantakan perkantoran di sekitarnya. Waktu itu direktur saya terdampak, terkena pecahan bom, sehingga pimpinan tidak ada yang bisa mengambil alih kepemimpinan. Pemimpin puncak dan the second chain in command itu tidak ada di tempat. Nah, untungnya sudah ada business contingency plan atau BCP, sehingga prosesnya semua tetap berjalan, rantai komando tetap dijalankan, sehingga transaksi kepada nasabah juga tetap dijalankan, sehingga tidak ada loss secara credibility. Nasabah tetap percaya kepada kami, dan transaksi tetap bisa kita jalankan. Nah, itu yang tadi saya maksud di sini, kadang-kadang justru pada saat krisis, orang-orang kunci itu bisa saja justru mereka yang terdampak. Dan kita sebagai karyawan, sebagai HR juga harus siap apabila hal itu terjadi. Kemudian kita lihat selanjutnya, apabila kita tahu bahwa perusahaan kita terjadi krisis, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat bahwa di sini employer atau pengusaha atau manajemen, begitu ya, harus secepatnya menjelaskan kepada karyawan apa yang terjadi. Jangan biarkan karyawan bertanya-tanya atau mencari informasi yang justru kurang tepat. Jadi paling penting sekali, paling utama, paling pertama adalah lakukan komunikasi, proper communication. Kemudian sebagai karyawan harus cari informasi yang benar, yang valid dari superior atau dari atasannya, begitu ya. Di mana rekan kerja kita bisa saja mereka sama nggak ngertinya, sama butanya dengan kita. Blind as a bat, gitu ya, istilah saya di sini. Lalu employer, pengusaha, manajemen, direksi, berikan informasi yang benar. Jelaskan apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan krisis itu menimpa perusahaan. Sebagai karyawan, percayalah kepada atasan Anda dan jangan terlalu banyak membaca kisah-kisah konspirasi, teori ya, sehingga itu akan kurang baik ya, kurang bagus begitu ya. Kemudian sebagai pengusaha, sebagai manajemen, jelaskan kepada karyawan Anda apa yang harus mereka lakukan segera, hal-hal yang harus mereka tangani supaya jangan sampai company image itu terdampak, begitu ya. Sebab kadang-kadang karyawan itu sudah memiliki sosial media. Mereka punya Instagram, punya YouTube, punya Twitter, ya segala macam. Nah, karyawan ini adalah public relation bagi company di sosial media. Jadi harus sangat diperhatikan supaya apa yang mereka sampaikan adalah informasi yang valid, yang benar, yang merupakan informasi dari manajemen. Lalu sharingkan guidance bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut kepada para manajer agar mereka bisa berkomunikasi kepada para anak buahnya.
sehingga mereka tahu apa yang disampaikan dan harus dilakukan. Para karyawan, ikutilah guidance dari bos Anda dan hormatilah chain in command. Kemudian karyawan secara increasingly di sini dikatakan oleh Shellholz bahwa employees are increasingly important voice during crisis. Thanks to the social media, what employee says is heard by a lot of people. Jadi kadang-kadang apa yang dikatakan oleh karyawan melalui sosial media itu lebih ditangkap, lebih dipercaya oleh media maupun oleh khalayak pada umumnya. Karena itu seakan-akan adalah suaranya secara sincere, secara tulus, secara tidak dibuat-buat begitu ya. Nah, oleh karena itulah komunikasi yang proper, komunikasi yang benar, terstruktur sangat penting dilakukan oleh manajemen agar terjadi alur komunikasi yang benar. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat terjadinya krisis? Bertindaklah secara cepat ketika Anda menerima informasi dari direksi, dari pimpinan, apa yang harus dilakukan melalui channel komunikasi yang memang sudah disepakati. Entah itu melalui WA Group perusahaan, WA Group departemen, seperti itu ya. Dan ketahuilah apa yang harus dilakukan. Kemudian hindarilah kebingungan dan jangan menyebarkan rumors pada saat terjadinya sebuah krisis atau saat ini outbreak dari coronavirus ini begitu ya. Jadi manajemen harus memberikan message yang jelas melalui seorang yang ditunjuk, misalkan dia adalah corporate secretary atau public relations dari perusahaan, semua komunikasi harus melalui orang ini. Sehingga tidak ada yang satu pejabat berkata apa, satu pejabat lain berkata apa. Satu manajer berkata seperti ini, satu orang lain karyawan berkata seperti ini. Jadi harus ada satu suara dari perusahaan. Sehingga para karyawan pun juga tidak mencari-cari komunikasi dari pihak lain dan pihak luar juga tidak mencari-cari informasi yang salah atau berdampak kepada perusahaan. Dan sebagai karyawan, Anda harus percaya kepada manajer Anda dan bertindaklah secara benar. Kemudian, pastikan bahwa setiap tim menerima informasi yang benar mengenai COVID pandemik 19 ini. Jadi, manajer-manajer, apabila Anda sudah menerima instruksi dari pimpinan bahwa harus bekerja di rumah atau harus bekerja secara schedule atau akan dilakukan disinfektan secara berkala di kantor. Sehingga karyawan yang memang harus tetap masuk ke kantor, mereka tetap merasa tenang karena keselamatan mereka diperhatikan oleh perusahaan, seperti itu. Jadi komunikasi ini memang harus disampaikan secara jelas supaya terjadi komunikasi yang kondusif di antara para karyawan dan mereka menjadi tenang, begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat terjadi krisis? Mulailah open discussion. Jadi karyawan dapat menanyakan apa yang terjadi kepada perusahaan, kepada pimpinan, pada manajemen, dan keterbukaan ini adalah kunci kolaborasi yang sangat penting di dalam menangani problem atau situasi bersama. Jadi kolaborasi antara pimpinan dengan karyawan ini akan saling membantu mempercepat penanganan krisis. Dan bagaimana memperluas atau mempertahankan produktivitas karyawan selama terjadinya krisis. Jadi, pada saat mereka menerima informasi yang reguler dari pimpinan, informasi yang tepat, apa yang harus dilakukan dari pimpinan, mereka tidak terbuang-buang energinya dengan rumors, dengan gosip, atau ketakutan, atau counterproduktif, tapi mereka fokus apa yang dipesankan oleh manajemen untuk dilakukan, mereka siap untuk melakukannya. Dan itu yang harus dipersiapkan oleh manajemen. Sehingga ini akan mencegah kecemasan yang meningkat atau kecemasan yang tidak menentu
ketika terjadinya krisis. Karena apabila karyawan itu diberitahukan secara benar, secara proper, mereka yang menerima informasi secara tepat itu biasanya tidak akan terlalu panik, tidak akan terlalu ketakutan, sehingga mereka bisa tahu apa yang mereka harus lakukan dengan cepat, dengan tepat. Mereka tahu sebab dari krisis itu, apa penyebabnya, dan apa dampaknya bagi pekerjaan mereka. Open communication atau komunikasi yang terbuka ini adalah sangat penting sekali agar krisis ini bisa ditangani dengan cepat, dengan tepat, dengan baik. Nah, itu kuncinya, kolaborasi dan komunikasi. Karyawan, Anda harus membantu manajer Anda, membantu direksi, membantu manajemen, untuk menenangkan karyawan lain yang terlalu cemasnya berlebihan. Ada karyawan tertentu yang mereka mudah sekali cemas, mudah sekali ketakutan, dan menyebarkan hal itu kepada teman-teman yang lain. Jadi kita sebagai karyawan juga harus tetap tenang, dan kita harus membantu manajemen di dalam menangani hal ini. Kemudian kita harus melindungi image dari perusahaan. Orang-orang biasanya akan cenderung untuk mempercayai karyawan dibanding CEO atau direksi. Tadi sudah saya sampaikan. Pada saat karyawan itu texting di sosial media, Twitter, Facebook, Instagram, atau apapun itu, LinkedIn, biasanya media maupun pesaing itu akan lebih mendengarkan karyawan dibanding pesan dari direksi secara resmi. Oleh karena itulah penting sekali lagi saya ulangi, komunikasi yang proper dari atasan, bawahan, agar terjadi sinergi komunikasi untuk menyampaikan informasi yang benar. Karena karyawan ini memiliki peran yang sangat kritikal, sangat penting dalam krisis manajemen. Karyawan dapat membantu perusahaan melindungi image dari brand, image dari perusahaan, kelangsungan bisnis, dan perusahaan secara umum. Lalu ukurlah efektivitas dari communication plan itu. Sebagai karyawan, kita harus membaca guidance yang benar dan lakukan step-step atau tahapan yang diberikan oleh pimpinan kita agar pengukurannya bisa dilakukan dengan tepat. Bagaimana, apakah komunikasi krisis ini sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh karyawan secara benar sesuai guidance yang diberikan. Lalu terjadilah recovery nanti. Apabila sudah dilampaui secara puncaknya krisis itu, pasti akan terjadi recovery. Misalnya yang tadi disuruh work from home, disuruh remote kerja jarak jauh, dia mulai lagi akan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke kantor, bekerja di kantor lagi. Dan itu adalah the new normal. Orang harus pakai masker, social distancing, itu tidak bisa dihindari. Minimal sampai tahun 2021 atau 2022, orang harus tetap berhati-hati terhadap virus COVID ini. Dan komunikasi ini untuk recovery harus dilakukan dengan benar. Kamu karyawan dapat men-sharingkan learning point, apa yang mereka pelajari ketika mereka selama krisis di rumah, mereka bekerja dari rumah, apa yang mereka bisa sharingkan kepada karyawan yang lain, bagaimana mereka menjadi justru lebih produktif, lebih kreatif, mempelajari hal-hal yang baru. Nah, itu bisa membuat komunikasi itu menjadi hidup di antara karyawan, saling berkolaborasi, saling membantu satu sama lain. A crisis communication plan is set of guidelines. Jadi crisis communication plan atau planning, rencana komunikasi selama krisis, ini adalah hal yang sangat penting untuk dipersiapkan untuk mempersiapkan karyawan dan perusahaan menghadapi situasi yang tidak diperkirakan atau tidak diharapkan, begitu ya. Plan ini atau rencana ini, BCP Plan, Business Contingency Plan atau Crisis Communication Plan, itu mencakup langkah-langkah yang harus diambil ketika krisis itu pertama muncul, begitu ya, atau sedang terjadi seperti saat ini. Bagaimana berkomunikasi dengan publik, dengan media, dengan pesaing dan sebagainya, sehingga mencegah hal itu terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, kita akan coba melihat dari sebuah video di sini. Each
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya, kita akan lanjut. Nah, sekarang masalah yang akan kita bicarakan adalah bagaimana tetap produktif selama terjadinya krisis. Dalam hal ini, saat ini yang kita bahas adalah krisis COVID-19 ya, teman-teman. Jadi, ketidakpastian itu dapat menyebabkan berbagai permasalahan dalam pekerjaan kita. Jadi, apabila teman-teman saat ini masih bekerja, walaupun di tengah gempuran krisis COVID-19, bersyukurlah, dan tetap laksanakan pekerjaan kita dengan baik, supaya kita dapat terus berproduktivitas. Ya. Nah, jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada, sumber daya, waktu, ya. Walaupun kita terdistract atau merasa terganggu atau takut dengan krisis COVID-19 ini, namun jangan sampai itu mempengaruhi produktivitas kita
ataupun niat kita di dalam meningkatkan kompetensi. Jadi yang harus dilakukan adalah bukan bersikap seakan-akan business as usual. Tidak bisa lagi business as usual. Karena kondisinya sudah sangat berubah dan kita tidak tahu kapan hal ini akan menjadi seperti semula. Mungkin tidak akan bisa kembali seperti semula. Karena kita harus, melainkan kita harus bersikap siap dengan kondisi the new normal. Itu tidak akan kembali lagi ke suatu situasi yang sebelumnya. Kita harus siap beradaptasi, siap melakukan inovasi, siap berkreativitas dengan kondisi the new normal. Itu yang harus kita lakukan. Salah satu tipsnya, saya akan berikan beberapa tips untuk kita tetap produktif di dalam era COVID-19 ini. Yang pertama, dalam rangkaian pekerjaan yang kita lakukan, kita mungkin bekerja di rumah, ataupun mungkin kita bekerja di kantor, jangan sampai produktivitas kita terganggu dengan berbagai hal, karena misalkan sekolah anak ditutup sehingga harus bersama-sama di rumah, terjadi distraksi di dalam proses pekerjaan dan lain sebagainya. Ini adalah yang pertama saya sarankan, bagi-bagilah pekerjaan kita dalam satu hari menjadi bagian-bagian potongan-potongan kecil. Sebagai contoh, bagaimana Anda yang memiliki partner atau roommate begitu ya, atau anak di rumah, kalau Anda dapat membaginya menjadi bagian-bagian pekerjaan waktu-waktu tertentu dengan alarm atau reminder, Anda harus melakukan apa jam berapa, melakukan apa jam berapa, dan Anda strict atau disiplin mengikuti jadwal tersebut. Di layar ini saya tunjukkan contohnya, misalkan dari jam 9.30 sampai jam 12 itu secara full kita melakukan pekerjaan kita, block untuk melakukan pekerjaan secara konsentrasi, jangan sampai ada terjadi distraksi dan lain sebagainya. Jam 12 siang, tepat kita disiplin seperti halnya kita di kantor, kita harus makan siang, begitu ya. Atau yang berpuasa ya berdoa, sholat, begitu ya. Lalu jam 2 sampai jam 4, kembali blocking waktu kita, lakukan apa yang harus kita kerjakan atau kita capai dalam deadline-deadline yang sudah ditetapkan. Kita adakan meeting, walaupun mungkin meeting jarak jauh dengan Zoom, dengan Google Meeting, atau Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Kemudian jam 6 mulai kita lakukan persiapan untuk misalkan makan malam, seperti itu. Jam 6 sampai jam 8 kita jadwal untuk belajar, berlatih kompetensi yang baru, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah contoh saja bagaimana saya membagi-bagi di dalam satu hari. Tentunya harus ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja secara full, supaya kita dapat menjaga personal wellness kita, ya, kesehatan mental maupun fisik. Jadi Anda bisa mengatur sendiri sesuai dengan jadwal kerja Anda masing-masing, tidak mesti harus sama dengan apa yang saya tampilkan di sini. Temukan ritme pekerjaan Anda dan sesuai dengan target pekerjaan Anda. Kemudian hal yang kedua adalah schedule yang tepat untuk khawatir dan tidak khawatir. Ya, memang agak lucu ya. Jadi begini, kita pasti kebiasaan kalau pagi kita buka Twitter atau mungkin Facebook atau Instagram. Nah, jangan sampai gara-gara cuma pengen melihat sekilas itu menjadi tertarik atau tertambat terlalu lama di hal itu. Contohnya aja kita melihat Facebook ada status, aduh yang sakit udah sekian, di sini di lockdown, di sini nggak bisa begini, yang di sana tidak bisa begitu. Sehingga itu menimbulkan kekhawatiran, sudah nggak sadar tadi cuma pengen semenit lihat, kemudian sudah sampai 15 menit. Itu berarti Anda sudah mereduce atau mengurangi waktu Anda, waktu kreativitas Anda, waktu produktivitas Anda, waktu belajar Anda, jadi terbuang percuma
gara-gara melihat dari status-status di sosial media. Memang sulit untuk tidak khawatir ya mengenai keadaan, apalagi kita bekerja melalui internet. Kadang-kadang kita melihat layar internet, lalu ada pop-up berita dan lain sebagainya. Sehingga sulit untuk ngeblok berita-berita tersebut. Tetapi saya contohkan aja salah satu aplikasi namanya Freedom. Di sini kita bisa melihat kata kunci apa yang kita pengen cegah supaya itu tidak mendistract pekerjaan kita ketika kita menggunakan internet. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan kata-kata tertentu itu diblok supaya tidak selalu muncul pop-up atau mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja. Nah, yang ketiga, tetaplah belajar. Anda seorang profesional kah, manajer kah, ibu rumah tangga, karyawan, Anda harus tetap terus belajar, tingkatkan kompetensi Anda, apalagi kalau Anda adalah karyawan baru atau fresh graduates yang baru mau cari kerja. Itu sudah pasti Anda harus punya multi talent. Nggak bisa hanya mengandalkan IPK dari ijazah Anda. Itu nggak cukup. Nah, di sini bagaimana kita belajar? Kadang-kadang di sini training udah pada ditutup ya, karena krisis. Nah, kita bisa belajar melalui online. Sekarang banyak sekali kursus-kursus online yang dibuka ya. Kita harus siapkan waktu dengan disiplin, misalkan 30 menit di pagi hari atau 1 jam di pagi hari, itu kita membuka oleh online learning skill, misalnya dari Skillshare ataupun dari Udemy. Di sini ada tulisannya UDEMY gitu ya. Di sini dalam masa krisis ini banyak sekali memberikan diskon-diskon atau bahkan pembelajaran gratis. Ada juga yang dibuatan anak dalam negeri, namanya Cakap. Itu kan juga Anda bisa belajar bahasa asing, Anda bisa belajar berbagai topik di sana. Jadi banyak sekali yang bisa sebenarnya difasilitasi. Nah, lalu kita dapat menggunakan musik. Pilihlah musik-musik yang menenangkan, yang dapat membantu kita fokus dalam bekerja, sehingga kita disiplin dalam mengikuti waktu di dalam pekerjaan. Nah, kemudian yang kelima adalah tetaplah terhubung dengan orang lain. Jadi kalau dalam waktu biasa kita saling mengunjungi keluarga, saling mengunjungi teman-teman ya, atau muncul di kubikel teman kita ngobrol seperti itu ya. Sekarang itu nggak boleh ya, di mana-mana di dalam kantor pun harus pakai masker. Jarak satu teman-teman lain minimal 1,8 meter seperti itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Misalkan kita jadwalkan secara reguler kita untuk bertemu dengan keluarga atau teman-teman kita dari komunitas melalui FaceTime, Google Meeting, Microsoft Teams, melalui Zoom, dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga itu kita tetap menjaga kewarasan dari emosional kita. Misalkan dalam satu hari kita pergunakan dari pagi sampai sore adalah untuk bekerja dan beristirahat sejenak gitu ya dalam bekerja. Dan kita buat jadwal misalkan jam 7 malam, jam 8 malam kita FaceTime begitu ya. Kita Zoom meeting dengan teman-teman atau keluarga kita. Dan itu ketika kita bekerja di sepanjang hari dari jam 8 sampai sore hari, itu kita akan menjadi lebih bermotivasi dalam diri kita. Wah, nanti sore saya akan Zoom meeting dengan keluarga-keluarga jauh ya, yang udah lama nggak ketemu, sehingga itu menjadi semangat tersendiri. Nah, itu adalah membuat kita menjadi produktif. Jadi, kita bisa mengarahkan di jam tertentu secara disiplin, kita harus bekerja, berkarya, berproduktivitas, belajar, dan luangkan waktu, tetap stay connected dengan teman-teman, dengan keluarga, pada jam selesainya di luar jam kerja kita. Sehingga itu akan justru meningkatkan produktivitas. Terima kasih untuk kesediaan Anda mengikuti presentasi kami. Mohon maaf pada malam hari ini saya tidak bisa live di YouTube. Namun lain kali bisa saya adakan lagi lanjutan dari topik ini sehingga kita bisa tanya jawab ya, berkomunikasi. Terima kasih. Oh ya,
pada saat saya tayangkan ini di YouTube, Anda juga dapat menuliskan komentar, pertanyaan di YouTube, sehingga saya bisa menjawabnya juga di YouTube apabila memang bisa saya tulis atau saya buatkan video baru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih.